Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Al-faslu tsalitsu fi nukhbatin minal kutubil musabiha. Pasal yang ketiga pada pilihan dari kitab-kitab yang diwasiatkan dengannya. Artinya kitab-kitab yang tersebut di bawah ini adalah diwasiatkan oleh para ulama-ulama dahulu agar dibaca oleh orang yang akan datang, agar ditalaah. Kutubut tafasir, kitab-kitab tafsir, yang mana kita disuruh untuk mempelajarinya. Yang pertama Tafsirul Baghawi, ngarannya Ma'alimut Tanzil. Kana Sayyiduna al-Imam Abdullah ibnu Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih yaqulu Arkanuddin indana arba'atun. Rukun-rukun agama di sisi kami ada 4. Pertama Al-Bukhari bil hadis. Kalau hadis kitabnya kitab Sahih Bukhari. Wal Baghawiyu bit tafsir. Tafsir yang dipakai kebanyakannya oleh para ulama dahulu adalah tafsir Ma'alimut Tanzil tadi. Wal Minhaju bil fiqhi, dan kitab Minhaj dalam masalah fikih. Wa minal kutubil jami'ah, dan daripada kitab-kitab yang mencakup, yang meliputi fikih ada, tauhid ada, tasawuf ada, Ihya Ulumuddin. Hadhil qawaid, inilah kaidah-kaidah allati 'alaihal bina, yang atasnya itu dibangun satu bangunan. Wa tala'na kutuban katsiratan, dan kami membaca banyak kitab. Falam nara, kami tidak melihat ajma'a minha, yang lebih komplit daripada yang tersebut tadi. Wal waktu kasirun, sedangkan umur pendek. Menelaah seluruh kitab kadang mungkin cukup umurnya. Wal qawaid hiyallati 'alaihal bina, dan kaidah-kaidah yang atasnya itu dibangun satu bangunan. Wahiyal amadu, itulah yang penting. Intaha min tasbitil fuad. Jadi artinya di sini pengarang mengarahkan kepada kita agar jangan sembarangan membaca kitab. Kenapa? Karena kada semua kitab itu baik untuk dibaca oleh kita. Jadi sebelum kita hendak mutalaah kitab, apalagi hendak belajar kitab, kita mesti tahu dahulu kitab itu dikarang oleh siapa. Dikarang oleh Fulan bin Fulan. Kita cari sejarah hidupnya Fulan bin Fulan itu. Mazhabnya apa, i'tiqadnya bagaimana, pandangan-pandangan ulama terhadap si jin itu macam apa. Nah, sehingga kitab yang kita bakal pelajari itu jelas-jelas kitab yang berada di jalan yang lurus. Apalagi sekarang ini kada ada lagi penyaringan, kada ada lagi saringan. Kitab apa aja boleh masuk, kitab apa aja boleh dijual di pasar. Ada kitab Syiah beredar, kitab Wahabi beredar, kitab Khawarij beredar, macam-macam kitab beredar. Dan jangan tertipu dengan nama kitab. Kadang-kadang kitab tuh ngarannya bagus, misalnya Nurul Islam, Cahaya Islam. Dan dalamnya misalnya Wahabi.
Ada kitab ngarannya Sabilun ilal Jannah, jalan menuju surga, padahal isinya Syiah. Nah, itu contoh, jangan terpengaruh dengan nama-nama seperti itu. Kita cari pengarangnya siapa. Nah, jadi orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu sudah memberikan wasiat, memberikan pesan kepada kita, kitab tafsir nang bagus dipelajari, ditelaah tafsir Al-Baghawi, ngarannya Ma'alimut Tanzil. Wa qala nafa'allahu bihi tafsirul Baghawi min ahsanit tafasir. Tafsir Al-Baghawi itu termasuk paling baik tafsir-tafsir. Walakin la tahsunu mutala'atuhu, tetapi tidak bagus mutalaah tafsir Al-Baghawi itu illa lidzi ilmin, kecuali orangnya punya ilmu. Au bihadrati alimin, atau di hadapan orang alim. Amun kita beberapa mengerti bahasa Arab, beberapa mengerti nahwu Arab, jangan hendak langsung berdasarkan mutalaah tafsir Al-Baghawi itu. Kenapa? Li'anna fihi asya'a muskilatan, karena di situ banyak perkara-perkara yang muskil, yang sulit-sulit. Wa yahtawi ala sab'ati ulum, dan mencakup atas 7 macam ilmu. Intaha. Wa fil atiyatil haniyah li sayyidina al-habib Ali bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu manassuhu, kana sadatuna alu abi Alawi, adalah pemimpin-pemimpin kami Alawiyin, yuharriduna, mereka mendorong alal qiraati, atas membaca fi tafsir Baghawi, pada tafsir Al-Baghawi. Wa huwa jadirun bidzalik, dan dia memang berhak dengan demikian. Kama kila, sebagaimana dikata orang, ainuhu piraruhu wa syahiduhu ispiraruhu. Nah, maksudnya kada jelas apakah itu. Qala wa huwa umdatun fi tahqiqi dzalik. Tafsir Baghawi itu merupakan umdah, penghulu, pembakal pada memantapkan yang demikian itu. Yang kedua, tafsir yang bagus dibaca tafsirut Tabari, ngarannya Jami'ul Bayan. Qala al-Imam An-Nawawi fi tahdzibihi kitab Ibnu Jarir fit tafsir lam yusannif ahadun mislahu. Kitab Ibnu Jarir At-Tabari masalah tafsir tidak mengarang seseorang seperti dia. Artinya kadang-kala orang mengarang seperti tafsir itu. Tafsir Tabari termasuk tafsir yang tertua, yaitu abad kedua. Wa qala al-Imam As-Suyuti fil Itqan innahu ajallut tafasir wa a'zamuha. Tafsir Tabari itu paling besar tafsir. Fa innahu yata'arradu li tawjihil aqwal, beliau itu melintangkan bagi jalan-jalan kaul, wa tarjihi ba'diha ala ba'din, dan memenangkan sebagian kaul atas sebagian, wal i'rabi, i'rabnya ada, wal istimbat, pengambilan hukumnya ada. Bahwa tafsir Baghawi yafuquha, melebihi akan tafsir-tafsir yang lain, bidzalik, dengan demikian. Tafsir Tabari misalnya Alif Lam Mim, dikisahkan sidin menurut Fulan bin Fulan, Alif Lam Mim itu artinya Alif Allah, Lam Jibril, Mim Muhammad. Menurut Fulan bin Fulan pulang, Alif Lam Mim itu alif alauhu, alauhu nikmat-nikmatnya, lam lutfuhu, kelembutannya, mim mulkuhu, kerajaannya, berpuluh-puluh kaul-kaulnya. Kayaknya hanya sidin memenangkan, yang paling baik sih menurut aku di antara 10 kaul itu adalah yang ini. Nah, tafsir At-Tabari macam itu. Wa qala sayyiduna al-Habib Ahmad ibnu Hasan al-Attas nafa'allahu bihi ba'da an quri'a alaihi bi tafsir Ibni Jarir.
yang sudah dibacakan atas beliau pada tafsir Ibnu Jarir, man aradal ilma al mutalaqqafa min hadratir risalah, siapa hendak ilmu yang diambil dari hadrat kerasulan, fal yaqra hadat tafsir, hendaklah membaca ini tafsir al-Baghawi at-Tabari tadi. Wal ulama ma saru ulama bizarzarah, tidaklah ulama itu menjadi ulama dengan zarzarah, artinya bi ta'qidil ibarat wa ikhtisariha wa siyagatil alfaz. Tidaklah ulama itu menjadi ulama dengan membikin ibarat, meringkas ibarat, mensigatkan lafaz. Bal saru ulama, bahkan ulama itu menjadi ulama bitabyin, dengan menjelaskan, wal iqbal 'alal ilmi, dan berhadap atas ilmu, biqulubihim, dengan hati mereka, wa ajsamihim, jisim mereka, wa arwahihim, dan ruh mereka. Intaha au kama qala. Nah, kemudian kutubul hadis wa syuruhihi, kitab-kitab hadis. Mengapa nang bagus dibaca, diajarkan. Qala Sayyiduna al-Imam Ahmad ibn Hasan al-Attas nafa'allahu bihi ma syai'un yufidu bi tahdhibin nufus wa tadribiha mislu kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang memberi faidah pada membersihkan diri, mendidik diri, seperti kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allah qad ja'alahu, karena Allah menjadikan Rasulullah wasitatan bainahu wa baina khalqihi, perantara antara Allah dan antara makhluknya. Wa qad syara'a lahum syara'i'al huda wal khair wal birri wal ihsan, sungguh mensyariatkan Allah bagi manusia akan syariat-syariat petunjuk dan kebaikan. Birri, ihsan sama aja. Wa amarahu, Allah menyuruh Rasul bi iblaghi ma anzalahu ilaih, dengan menyampaikan sesuatu yang Allah turunkan sesuatu itu kepada Rasul min rabbih, dari Tuhannya. Fa'alaikum bi sunnatihi, maka atas kamu dengan sunnahnya Rasul, allati dalla 'alaiha kalamuhu, yang menunjukkan atas sunnah itu oleh perkataan beliau, wa fi'luhu syarif, dan perbuatan beliau yang mulia. Nah, hadis-hadis yang patut untuk dipelajari. Pertama, Sahihul Bukhari. Yurwa an Syekh Abi Zaid Al-Marwazi qala kuntu na'iman bainar rukni wal maqam. Aku tertidur di antara rukun dan makam Ibrahim di hadapan Ka'bah. Zaid, Abi Zaid Al-Marwazi, sidin guring di masjid Makkah, Masjidil Haram, di antara rukun dan makam Ibrahim. Para aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bermimpi melihat Nabi fil manam, dalam tidur. Faqala, berkata Nabi, ya Aba Zaid, ila mata tudarrisu kitab asy-Syafi'i wa la tudarrisu kitabi, sampai kapan kau mengajarkan kitab karangan Syafi'i dan engkau kadang mengajarkan kitabku? Ini aur fikih dilajarakan. Apabila membaca kitabku, ujar Nabi. Faqultu ya Rasulullah wa ma kitabuka, mana garan kitab pian wahai Rasulullah? Qala, ujar Nabi, Jami'u Muhammad bin Ismail, kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Ismail, yakni maksudnya Sahih Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Jadi kitab Bukhari itu dipadahkan Nabi kitab sidin itu. Naqalahu Nawawi fi Tahdzibil Asma. Yang kedua, kitab hadis yang patut baik untuk dipelajari, Sunan Abi Daud. Qala Al-Khattabi rahimahullah, inna kitab Sunan li Abi Daud kitabun syarif. Kitab Sunan bagi Abi Daud itu kitab yang mulia. Lam yusannaf fi kulli dunya kitabun misluhu, tidak dikarang pada seluruh dunia kitab seperti Abi Daud itu.
Waqad jama'a Abu Daud, sungguh mengumpulkan Abu Daud fi kitabihi hadza, pada kitab ini sunan tadi, minal hadis bi usulil ilmi, tentang usul ilmu ada, wa ummahatis sunan, induk-induk sunnah ada, wa ahkamil fikhi, hukum-hukum fikih ada di situ, ma la na'lamu mutaqaddiman, yang sesuatu yang tidak kami ketahui orang terdahulu, sabaqahu, yang mendahului akan Abu Daud ilahi, kepada itu mah, wala mutaakhiran, dan tidak kami ketahui orang yang terdudi, lahikahu, yang bisa menghubungi Abi Daud bihi, pada itu mah tadi. Qala waruwina anil Muhsin bin Muhammad bin Ibrahim al-Wadhiri qala ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam, aku bermimpi berjumpa Rasulullah di dalam tidurku. Faqala, bersabda beliau, man arada ayyastamsika bis sunan, siapa yang hendak berpegang dengan sunnah-sunnah, fala yaqra kitab Abi Daud, hendaklah membaca kitab Sunan Abi Daud itu. Intaha. Jami'ut Tirmidzi, kitab Sunan Tirmidzi. Wa qala sayyiduna al-imam Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu, innal imam al-Ghazali ta'allaka akhir umrihi bi ilmi al-hadits. Imam Ghazali bergantung di akhir umurnya dengan ilmu hadis. Artinya Sidin Imam Ghazali waktu tuhanya itu, waktu sudah tuha, suka dengan ilmu-ilmu hadis. Hatta qala ba'duhum, sehingga berkata sebagian ulama, lau ta'ala umuruhu, jikalau beliau Ghazali itu panjang umurnya, la arkhasa tilkal bid'ah, niscaya beliau meringankan semua yang ada itu. Semua kitab-kitab karangan Sidin itu Sidin ringankan. Qala, berkata ba'duhum, wa kana aksaru ta'alluqihi, kebanyakan ta'alluqnya Imam Ghazali min kutubil hadis, dari kitab-kitab hadis, bi Jami'it Tirmidzi, dengan Jami' Tirmidzi. Hatta ruwiya anhu, sehingga diriwayatkan dari Imam Ghazali, annahu qala, beliau berkata, man indahu Jami'ut Tirmidzi ka'annama indahu nabiyyun yatakallam, siapa ada berisi kitab Tirmidzi, seolah-olah di sisinya ada nabi yang berbicara. Intaha. Kemudian Al-Muwatta lil Imam Malik. Qala al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu fil Muwatta lil Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, huwa kitabun, Muwatta itu kitab, yamilu ilahi salaf, yang condong kepadanya oleh ulama-ulama dahulu. Wa yuqaddimunahu, mereka mendahulukan itu Muwatta alal katsir, atas kebanyakan minal kutubis sihah al-mawsuq biha, yang dipegang dengannya. Wa yaqulun, berkata mereka ulama salaf, al marji fil amal, tempat rujukan pada beramal, ila amali ahli Madinah, kepada amal orang-orang Madinah. Nah, itu kitab-kitab hadis. Kan kitab hadisnya mungkin ratusan lebih macamnya. Yang terkenal aja kita berapa? Muslim, Ibnu Majah, Nasai, Hakim, Baihaqi, macam-macam. Untuk samuan itu kita pelajari kali cukup waktu. Nah, jadi ulama-ulama dahulu mengarahkan sekadar-kadarnya kita mengetahui kitab-kitab hadis yang penting-penting ini, Sahih Bukhari, Abi Daud, Tirmidzi, dan Muwatta. Adapun syarah-syarah hadis Fathul Bari dari Hafiz Ibn Hajar. Wa qala nafa'allahu bihi lamma warada Fathul Bari ila Zabid, manakala datang kitab Fathul Bari ke negeri Zabid. Amara Sultan, memerintahkan raja di situ, antuzayyanal balad kulluha, bahwa diperhiasi negeri seluruhnya. Ini kitab Fathul Bari dicetak orang, diperbanyak, lalu dibawa ke negeri Yaman sampai ke tempatnya Zabid namanya. Nah, Raja Zabid waktu itu memerintahkan untuk menyambut kedatangan Fathul Bari itu agar dihias negeri seluruhnya.
Wa amara ahlaha bil khuruj, dia suruh penghuninya, penduduknya dengan keluar rumah, ila mulaqatihi, kepada menyambutnya kitab Fathul Bari itu. Ta'ziman li hadzal kitab, karena mengagungkan bagi itu kitab. Wakil dan dikatakan orang oleh Syekh Asy-Syaukani, halla syarahta sahih al-Bukhari, adakah engkau tidak mensyarahkan Sahih Bukhari? Faqala, berkata Syaukani, la hijrata ba'dal fathi, tidak perlu hijrah sesudah fatah, yakni Fathul Bari. Sudah ada Fathul Bari, tidak usah lagi disyarahkan itu Sahih al-Bukhari. Intaha au kama qala. Syarh Muslim lil Imam An-Nawawi, wa qala radhiyallahu anhu, inna wajadna minal barakah wan nur wal ilmi wal ifadah wal istifadah fi hadzal kutubi salasa ma lam najidhu fi ghairiha. Berkata Habib Hasan Ahmad bin Hasan Al-Attas, kami mendapati daripada berkah, cahaya, ilmu, memberi faidah, mengambil faidah pada ini kitab yang 3 macam yang kami tidak jumpai semuanya itu di yang lainnya. Wahia al-itqan fi ulumil Quran, karangan Imam Suyuti, wa syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, wal yawaqid wal jawahir fi aqaidil akabir lisya'rani. Fa alaika bi mutala'atiha wa mudawamatin nazar fiha. Atas engkau dengan mutalaah kitab-kitab itu dan mengakali memandang pada kitab-kitab itu. Intah. Nah kemudian kutubut tasawuf pulang, kitab-kitab tasawuf nang mana nang bagus untuk dipelajari dan ditalaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Syekh Abul Abbas, berkata Syekh Abul Abbas, jultu bi malakutillahi ta'ala, aku telah berkeliling, aku telah berkeliling pada alam malakut Allah Ta'ala. Jadi Syekh Abul Abbas ini, Sidin sudah mampu menjangkau, menjalani alam malakut. Alam malakut itu alam yang lain daripada alam kita ini. Kalau kita ngarannya alam mulki wasyahadah. Alam yang kita ada di sini nah ngarannya alam mulki wasyahadah. Ada lagi alam pada dimensi yang lain ngarannya alam malakut. Di alam malakut itulah andaknya aras. Di alam malakut itulah andaknya kalam. Di alam malakut itulah para malaikat berada. Abul Abbas sudah keliling pada alam malakut itu. Para aitu Aba Madian, aku melihat Aba Madian al-Maghribi muta'alliqan bisakil aras, bergantung di landau aras, di tiang aras. Wa huwa itu Abu Madian rajulun asqar, laki-laki yang kulitnya mirah kekuning-kuningan, azrakul ainain, yang biru 2 matanya. Faqultu lahu, kata bagi Abu Madian, ma'ulumuka wa ma maqamuka, apa ilmu engkau, apa makam engkau sehingga engkau bisa duduk di bawah aras Allah ini. Faqala, berkata Abu Madian, amma ulumi, adapun ilmuku,
fa ahadun wa sab'una ilma, ada 71 ilmu. Wa amma maqami, adapun makamku parabiul khulafa, yang keempat daripada khalifah. Wa ra'sus sab'atil abdal, dan kepala di antara 7 wali abdal. Qultu, ku kata lagi bagi Abu Madian, fama taqulu fi syaihi, apa yang kamu kata pada guruku Abil Hasan Asy-Syadzili. Kalau Asy-Syadzili macam apa ilmunya? Qala, ujar Abu Madian, zada alayya, Syadzili itu lebih daripadaku, bi arba'ina ilma, dengan 40 ilmu lagi. Wa huwa Syadzili itu al-bahrul ladzi la yuhatu bihi, lautan yang tidak bisa diliputi dengannya. Wa qala Syekh Abdul Abbas lagi, qala rajulun lisyekh, berkata seorang laki-laki bagi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, ujar laki-laki itu, ma taqulu fil Khidir, wahai Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, apa pendapat engkau tentang Nabi Khidir? Ahayyun huwa am mayyit, apakah Nabi Khidir itu masih hidup atau sudah mati? Kenapa? Karena zaman Nabi Musa sudah ada Nabi Khidir. Berapa abad sampai. Faqala, ujar Abdul Hasan Asy-Syadzili, al-Faqih Nasiruddin, Faqih Nasiruddin yufti berfatwa annahu, bahwa Nabi Khidir itu hayyun, masih hidup. Wa Syekh Abdul Mu'ti, Syekh Abdul Mu'ti laqiyahu, bertemu dengan Khidir. Wa ana laqituhu, dan aku pun berjumpa dengan Nabi Khidir. Wa sabbabatuhu wa wustahu sawa, bermula jari telunjuk dan jari tengahnya sama. Jadi cirinya Nabi Khidir itu jari telunjuk ini lawan jari tengahnya ini sama. Kita panjang di tengah kalau kita nih. Nah, Nabi Khidir itu rata, jari telunjuk lawan jari tengahnya sama. Wa qala, berkata Abul Hasan Asy-Syadzili aidan, laqitul Khidir, aku berjumpa Khidir fi sahra Izab, di tanah lapang Izab. Faqala li, berkata Nabi Khidir bagiku, Abul Hasan, hai Abul Hasan, ashabakallah al-lutfal jamil, semoga Allah menyertakan kepada engkau kelembutan yang elok. Wa kana laka sahiban, dan adalah dia bagi engkau teman, fil maqam, pada diam, wa fir rahil, dan pada pergi. Qala Ibnu Atha fi lataifihi, berkata Ibnu Athaillah dalam Lataiful Minan, wa'lam anna baqa al-Khidir qad ajma'a alaihi ahlu hadhihi at-taifah, ketahuilah bahwa hidupnya Nabi Khidir itu sudah sepakat atasnya oleh ahli tasawuf. Orang-orang ahli tasawuf sepakat bahwa Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup. Wa tawatara an auliya kulli asrin liqa'uhu, dan umum mutawatir daripada para wali tiap-tiap masa berjumpa Nabi Khidir. Wal akhdhu anhu, dan mengambil ilmu daripada Nabi Khidir. Washtahara dzalik, dan masyhur yang demikian. Ila an balaghal amru, sampailah perkara ila haddit tawatur, kepada batas mutawatir, alladzi la yumkinu juhduhu, yang tidak mungkin mengingkarinya. Artinya habar itu kualitasnya sampai kepada mutawatir, nang kada mungkin bohong. Contohnya di Makkah itu ada Ka'bah, itu mutawatir ngarannya. Siapapun datang berkisah Ka'bah itu anaknya di Mekah, kada mungkin bohong, karena kualitas berita itu sudah sampai kepada mutawatir.
Nah tentang hidupnya Nabi Khidir ini pun sama itu, mutawatir, kadang mungkin bohong. Karena para aulia-aulia di tiap-tiap masa bertemu dan belajar daripada Khidir. Wa qad jaa annahu lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'u qailan yaqul min jawfil bait. Sungguh mendatang kabar bahwasanya hal wasya'an manakala wafat Rasulullah wafat, beluman lagi dikubur, keluarga berkumpul di sekitar jenazahnya Rasulullah. Tiba-tiba ada suara, sami'u, mereka mendengar, qailan yaqul, ada suara min jawfil bait, dalam rumah itu, tapi orangnya kada kelihatan, suaranya aja ada. Nah, apa suaranya itu? Inna fillahi khalafan min kulli halik wa iwadan min kulli faid. Sesungguhnya pada Allah itu pengganti dari tiap-tiap yang mati dan pengganti dari tiap-tiap yang hilang. Wa innal musab, bahwasanya orang yang kena musibah itu man hurimas sawab, orang yang ditegah dapat pahala. Orang nang kada musibah itu orang nang kada berpahala, itu nang kada musibah. Qala rawi, berkata rawi, kanu yarauna, mereka berpendapat, annahul Khidir, bahwa itu yang berkata adalah Nabi Khidir. Berarti masih hidup di zaman Nabi kita. Wa alam, ketahui ulihimu, anna man ankara wujudal Khidir faqad ghalata. Orang nang ingkar akan adanya Nabi Khidir salah. Orang tuh kada percaya bahwa Nabi Khidir tuh ada hidup. Udah percaya aku, berapa tahun umurnya, beribu-ribu tahun lah. Nah, kada percaya, galata, salah. Awqala, atau dia mengata, innahu ghairu Khidri Musa, bahwa itu Nabi Khidir nang ada sekarang ini bukan Nabi Khidir nang ada di zaman Nabi Musa. Itu pun salah juga. Aw man qala, atau orang yang berkata, inna likulli zaman khidrun, bahwa setiap masa itu ada Nabi Khidirnya. Abad ini ada Nabi Khidirnya, abad ini ada Nabi, berganti-ganti Nabi Khidir nih. Atau innal khidriyata, bahwa Khidir itu rutbatun, satu martabat, yaqumu biha, yang berdiri dengan martabat itu, rajulun, seseorang laki-laki, fi kulli zaman. Jadi Khidir itu ada yang mengatakan semacam kepangkatan. Tiap-tiap masa ada orang yang sampai ke pangkat Khidir itu. Nah, wala tagtarra, janganlah terperdaya di kalam Ibn al-Jauzi, perkataan Ibn al-Jauzi fi kitabihil ajalah. Intaha kalam Ibni Athaillah bihazbin. Jadi yang benar bahwa Nabi Khidir yang ada sekarang ini, iya Nabi Khidir yang ada di zaman Nabi Musa. Waqad zakarna, sungguh kami menyebutkan bihada syarah, man laqiyahu, orang-orang yang berjumpa akan Nabi Khidir, mimman tarjamnahu, daripada orang-orang yang kami terjemahkan dia. Wa sayati zikru man laqiyahu, dan selagi akan datang menyebutkan orang-orang yang berjumpa Khidir, minal atin, daripada yang mendatang, bihada syarah, pada ini syarah. Walau tatabba'na dzalik, jikalau kami iringkan yang demikian, la ta'ala kitab bidzalik, ini saya panjang kitab dengan demikian itu. Sungguh banyak artinya orang-orang yang berjumpa Nabi Khidir itu, mau kami buat itu ngaikungan, si anu berjumpa, panjang jadinya ini kitab. Nah, ingat situ waqala Syekh Abdul Hasan nafa'allahu bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد والجسد والعلم وبلدا في الرزق وسلما قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وعملا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا بذريتنا ولا تذرهم ووفقهم لطاعتك برهم. اللهم انا نسالك التوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه وطاعه الله وطاعه الرسول برحمتك يا ارحم الراحمين. واجعلنا وذريتنا من عبادك الصالحين ومن اولئك المتقين وسعداء مقبول محفوظ مباركين في دارين الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهم البشرى في الحياه الدنيا من المقربين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا وسلموا تسليما.